Baik, Bu Lilis ya. Jadi untuk kontestan selanjutnya ini adalah saudari Jihan Safira ya. Kami persilakan Jihan Safira untuk menyampaikan. Oh, Mana Pak? Langsung saja atau gimana? ya sorry Bu. Jadi saya kadang-kadang lupa ngidupin ini, ngidupin apa namanya? Mic satunya ini karena saya pakai dua akun. Baik, untuk kontestan selanjutnya adalah saudari Jihan. Kami persilakan kepada Hmm. saudari Jihan maksimal 5 menit ya untuk menyampaikan rencana-rencana penelitiannya. Yang selanjutnya nanti mungkin jadi saya minta teman-teman yang hadir ini aktif ya. Cobalah kemudian bertanya dan seterusnya. Ya, atau kemudian meniru saya bertanya kan gitu. Sehingga kemudian nanti ketika waktunya bertanya itu nanti saya nggak banyak-banyak bertanya. Kenapa? Sudah ditanyain oleh audien gitu. Gitu ya. Kalau nggak tahu ditanya, tadi kan sudah mendengarkan. Tanya aja apa yang kira-kira yang saya tanyain tadi gitu. Gitu ya. Monggo saudari Jihan, saya persilahkan waktu dan tempat 5 menit ya. Silakan saudari Jihan. Ini Bapak izin screen. Apa sudah itu Bapak? PPT-nya sudah keluar apa belum kira-kira Bapak? Belum Jihan. Belum. Jihan, belum. Belum. Bentar. Sudah keluar Bapak? Sudah keluar apa belum? Jihad, tolong kasih tahu Jihan caranya Jihad. Gimana screen share? Itu pakai ini Sudah biar ini. presentasi kan, share screen. Iya sudah. Sampean pakai yang seluruh layar apa cuma jendela? Yang seluruh layar itu. Coba pakai jendela. Oh yang jendela ya sebentar. Ini sudah keluar tapi nggak keluar gambarnya. Coba nah sudah. Sudah. Ya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya, yaitu yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
mematuhi keputusan nasabah melakukan pembiayaan rahan atau gadai di masa pandemi COVID. Studi kasus nasabah Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya. Latar belakang, COVID-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan dan sifatnya menular. Ditemukan pertama kali pada bulan November 2019 di Tiongkok dan Cina. Sejak saat itu, virus tersebut menyebar secara cepat sehingga mengakibatkan adanya pandemi di seluruh dunia hingga saat ini. Salah satu negara yang terkonfirmasi COVID-19 adalah negara Indonesia. Berdasarkan data dari Pemprov Jatim, Surabaya merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kasus virus corona tertinggi di Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan atau dampak dalam berbagai sektor, terutama dalam sektor perekonomian. Dampak dari sektor perekonomian sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang berimbas pada tingkat pendapatan. Banyak buruh yang dirumahkan hingga di PHK, yang mengakibatkan pengangguran, kesulitan mencari pekerjaan, dan jumlah penduduk miskin baru pun meningkat, sehingga masyarakat pun kesulitan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selanjutnya yaitu untuk menyambung kebutuhan hidup sehari-hari dan mendapatkan uang secara cepat, yaitu masyarakat dengan cara menggadaikan harta benda atau barang berharga yang masih dimilikinya. Salah satu tempat untuk menggadaikan yaitu di Lembaga Keuangan Non-Bank Pegadaian Syariah. Menurut katadata.co.id, di tengah pandemi COVID-19, PT Pegadaian mencatat pertumbuhan pembiayaan untuk produk gadai selama periode Januari hingga April 2020, yaitu kenaikannya sebesar 39 triliun atau 15,91% dibanding dengan tahun lalu, yaitu hanya 34 triliun saja. Selain itu, jumlah nasabah produk gadai mengalami kenaikan yang signifikan. Tercatat pada periode bulan Maret hingga April 2020 sebanyak 250.000 nasabah baru. Menurut keuangankontan.co.id, pada Desember 2019 hingga April 2020, gadai syariah masih tumbuh secara signifikan. Tercatat pertumbuhan gadai syariah mencapai 8,41%, sedangkan gadai konvensional hanya 7,58%. Menurut Agung Dwi selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Area Surabaya 2 dalam radar surabaya.jawapos.com mengatakan bahwa gadai emas sejak Maret 2020 itu mengalami peningkatan. Perhitungan kredit semester awal itu tumbuh mencapai 5,1% dan pertumbuhan nasabah mencapai 6,18%. Sejauh ini barang jaminan tertinggi untuk produk gadai adalah emas, yaitu dengan porsi 80% dan sisanya yaitu barang lainnya. Keputusan nasabah untuk melakukan pembiayaan gadai di Pegadaian Syariah menarik untuk diteliti, sebab selama pandemi COVID, jumlah nasabah gadai itu mengalami peningkatan. Salah satunya yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Blauran, di mana di Pegadaian Blauran tersebut mengalami peningkatan dalam hal aset dan juga jumlah nasabahnya, di mana pasti berharga yang dimilikinya ke Pegadaian Syariah daripada ke lembaga yang lainnya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, di antara unit Pegadaian Syariah yang ada di Kota Surabaya, Cabang Blauran adalah unit yang mengalami peningkatan jumlah nasabah selama pandemi COVID-19. Berikut merupakan jumlah nasabah kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran 2020. Di sini saya mengambil data yaitu selama 6 bulan, mulai bulan Januari hingga bulan Juni. Jumlah nasabahnya mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah melakukan pembiayaan rahan atau gadai di masa pandemi COVID. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah melakukan pembiayaan gadai di masa pandemi COVID-19. Sedangkan manfaat penelitiannya yaitu diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu, khususnya di jurusan ekonomi syariah, dan menambah literatur, serta menjadi referensi kajian bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan pemahaman tambahan informasi kepada nasabah gadai dan yang dalam rangka menentukan yang lebih baik ke depannya supaya dapat tahankan dan meningkatkan jumlah nasabah serta meningkatkan kualitas pelayanan.
Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, Jurnal Hadijah 2015, Universitas Pendidikan Ghanesa, dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan jasa Pegadaian Syariah Kantor Cabang Denpasar. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah, yaitu faktor tampilan fisik, faktor empati, keandalan, ketanggapan, dan juga jaminan, di mana faktor tampilan fisik menjadi faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel keputusan nasabah. Objek penelitiannya juga pada Pegadaian Syariah dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis faktor. Sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada faktor-faktor yang akan dijadikan variabel, di mana penelitian saya akan meneliti faktor yang lebih banyak daripada penelitian yang sebelumnya. Kemudian lokasi penelitian yang akan saya teliti yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Belauran, dan jenis nasabahnya, di mana dalam jurnal tersebut jenis nasabah yang digunakan yaitu seluruh nasabah Pegadaian Syariah, sedangkan dalam penelitian saya nasabahnya yaitu lebih dikhususkan ke nasabah gadai saja. Selanjutnya yaitu skripsi Asih Setiawati 2017 IAIN Surakarta dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mendasari Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah UPS Ngabean Kartasura. Dari hasil penelitian tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah ada 5, yaitu faktor harga, promosi, kualitas layanan, lokasi, dan juga alasan syariah. Faktor harga menjadi faktor yang paling dominan dalam penelitian tersebut. Persamaan penelitian dan juga perbedaan penelitiannya juga sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu skripsi Dewi Silviana 2018, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah non-muslim menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. Hasil temuan penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah ada faktor lokasi, faktor reputasi, dan faktor promosi, di mana faktor yang paling dominan yaitu faktor reputasi. Persamaan dan perbedaan juga sama dengan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Kerangka teori dalam penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, Pegadaian Syariah. Gadai merupakan metode penyaluran dana pembiayaan kepada nasabah dengan jaminan suatu hak untuk menahan barang jaminan orang yang berhutang, di mana barang yang dijaminkan memiliki nilai ekonomi sebagai barang jaminannya. Sedangkan Pegadaian Syariah adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai yang berlandaskan pada prinsip keislaman. Yang kedua yaitu teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi yang langsung terlibat dalam memilih, membeli, dan menggunakan barang atau jasa sebagai cara individu mengambil keputusan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi teori yang mempelajari tentang berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli barang atau menggunakan jasa disebut sebagai model perilaku konsumen. Sedangkan proses dasar pembentukan perilaku konsumen secara umum melibatkan faktor karakteristik dari konsumen itu sendiri. Yang ketiga yaitu keputusan pembelian. Menurut Kotler, keputusan pembelian adalah keputusan yang diambil oleh konsumen untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk melalui tahapan-tahapan yang dilalui konsumen sebelum melakukan pembelian. Jadi keputusan pembelian ini menjadi suatu bagian pokok dalam perilaku konsumen. Adapun tahapan dalam keputusan pembelian yaitu ada pengenalan kebutuhan, pencarian alternatif informasi, penilaian berbagai macam informasi, keputusan membeli, dan evaluasi setelah pembelian. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah melakukan pembiayaan rahan atau gadai di Pegadaian Syariah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu faktor prinsip syariah, faktor pelayanan, faktor lokasi, faktor produk, faktor promosi, faktor citra merek atau reputasi, faktor kebutuhan, faktor rekomendasi, faktor pengetahuan, faktor fasilitas, faktor terpercaya, faktor ujro, dan faktor nilai taksiran. Jadi dalam penelitian ini faktor-faktor yang digunakan yaitu ada 3 faktor. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut.
Faktor-faktor yang diprediksi mendasari keputusan nasabah melakukan pembiayaan gadai di Pegadaian Syariah selama pandemi COVID itu ada 13. Kemudian ke-13 variabel faktor ini akan dilakukan analisis faktor dan akan melahirkan faktor baru. Hipotesis merupakan suatu pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus dilakukan pengujian terlebih dahulu. Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah HA diduga variabel faktor prinsip syariah, pelayanan, lokasi, produk, promosi, citra merek atau reputasi, kebutuhan, rekomendasi, pengetahuan, fasilitas, terpercaya atau kepercayaan, ujroh, dan nilai taksiran berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk melakukan pembiayaan gadai di masa pandemi COVID-19 di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama jenis penelitian. Penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitiannya menggunakan survei. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya. Waktu penelitian diperkirakan selama 2 bulan, yaitu mulai bulan Maret ini hingga April 2021. Yang ketiga yaitu populasi penelitian. Populasi penelitian dalam penelitian ini yaitu seluruh nasabah produk rahan atau gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya. Yang keempat yaitu sampel penelitian. Adapun sampel penelitiannya yaitu menggunakan teknik probability sampling dengan jenis random sampling sebanyak 130 sampel nasabah gadai untuk diteliti. Yang kelima yaitu data dan sumber data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh nasabah sebagai responden. Yang kedua yaitu data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan. Yang keenam yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu ada 3. Yang pertama melalui angket atau kuesioner, yang kedua wawancara dan dokumentasi. Kemudian selanjutnya yaitu untuk teknik analisis datanya. Teknik analisis data yang digunakan ada 3. Yang pertama melalui uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, dan yang ketiga analisis faktor. Adapun langkah-langkah analisis faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama perumusan masalah terlebih dahulu, kemudian yang kedua menyusun matriks korelasi atau uji kecukupan sampling melalui 3 tahap yaitu uji KMO, uji Barlett atau BTS dan juga uji MSA. Yang ketiga yaitu proses factoring atau penentuan jumlah faktor. Dalam penentuan jumlah faktor ini ada 4 tahap yaitu melalui uji komunalitis, menentukan banyaknya faktor atau ekstraksi, interpretasi faktor atau pengelompokan variabel ke dalam faktor, dan juga yang terakhir penamaan faktor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bu Lilis, monggo yang peserta untuk kemudian bisa bertanya kepada Saudari Jihan. Saya persilakan. Saya izin tanya Bapak. Oh ya, silakan Sohib. Sohib nih ya, silakan. Itu kenapa ya datanya kok cuman sampai Juni saja? Karena sekarang kan sudah Maret 2021 ya. Apa alasannya gitu ya Pak? Ya langsung saya jawab, Ya, Bapak. silakan Jihan. Ya itu kenapa kok saya ambil datanya cuma 6 bulan, karena pada saat itu pandemi COVID-19 di Indonesia itu lagi banyak-banyaknya, lagi marak gitu. Jadi saya ambil datanya itu cukup 6 bulan terlebih dahulu. Nanti untuk selanjutnya itu bisa menyusul nanti. Silakan yang lainnya. Silakan, mungkin ada yang tanya lain. Sohib kayaknya menghidupkan suara. Silakan Sohib.
Silakan Sohib. Halo, nggak ada yang lain? Sohib mau bertanya lagi? Halo? Halo, halo? Mungkin sudah Bapak nggak Oh ya, bertanya. baik. Eh, Kalau nggak ada pertanyaan lain, saya langsung kasihkan ke Bu Lilis. Kalaupun nanti ada, mungkin tidak apa-apa setelahnya Bu Lilis ya. Iya, nggak Silakan Bu apa-apa. Lilis, monggo waktu dan sepenuhnya. Baik, terima kasih Pak Daji. Jihan Safira. Jihan Safira sekarang di rumah apa di sekitar kampus? Di rumah Ibu. Di mana rumahnya? Kebetulan saya lagi di Gresik sekarang. Oh, Gresik. Oke. Kenapa kok milih di Surabaya? Penelitiannya kenapa kok di Surabaya untuk masalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah Karena terhadap rohan. nggih, mohon maaf Ibu. Langsung saya jawab nggih Bu. Sudah ada sih sebenarnya itu di latar belakang ya. Nggih. Kenapa kok saya memilih di Pegadaian Syariah Cabang Belauran di Surabaya? Karena di Pegadaian Syariah Cabang Belauran tersebut itu dalam jumlah nasabahnya selama pandemi COVID itu mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni 2020 kemarin itu terus mengalami peningkatan Ibu. Kamu tahunya dari mana? Itu tadi data ada Ibu. Ya, dari mana data itu maksudnya? Saya itu melakukan observasi. Observasinya lewat mana? Langsung menanyakan ke pegawainya langsung. Itu berarti namanya observasi. Observasi apa wawancara itu? Observasi. Iya Bu, wawancara. Oke, kamu nanyanya kemana aja? Nanyanya ke itu pegawainya Ibu. Ke Mbak Nurul. Di Belauran aja. Karena di Surabaya kan rohan banyak, ya yang syariah. Kamu tapi nanyanya di sana kemudian mengambil keputusan bahwa di Belauran Surabaya itu paling banyak ketika COVID-19 ini. Bukan paling banyak Ibu, tapi salah satu di antara semua pegadaian syariah yang mengalami peningkatan jumlah nasabahnya. Oke. Paling banyak tapi salah satunya. Sebentar. Kamu nanyanya cuma ke satu pegadaian syariah, tapi kamu menyimpulkan yang mengalami peningkatan cuma itu. Enggak Ibu, tadi kan wawancarai kan cuma satu, pegawainya Surabaya Belauran itu. Ya, kan gitu katanya kamu. Berarti data kamu nggak valid dong. Harusnya kan semua pegadaian syariah di Surabaya kamu tanyakan. Baru kamu menampilkan data bahwa yang mengalami peningkatan itu di situ. Kan gitu ya? Artinya di latar belakang kamu kurang ini ya? Kurang datanya. Gitu ya? Kurang datanya gitu. Ya jelas lah, soalnya kamu cuma mewawancarai satu pegadaian, kemudian kamu sudah menyimpulkan. Karena ini nanti kan hasil penelitian kamu ini kan dipublish, ya. Kan nanti ini bentuknya hasil penelitiannya mahasiswa di jurnal, sehingga datanya harus benar-benar valid itu. Ya, ini diperhatikan semuanya ya, jangan ngasal gitu ya. Iya Bu, tapi saya ini mengambilnya di Pegadaian Syariah Belauran. Di sini ada data yang menyebutkan bahwa penyaluran pembiayaan produk gadai mengalami kenaikan pada pandemi COVID saat ini dan juga pada periode bulan Maret sampai April tahun 2020 itu mengalami peningkatan jumlah nasabah baru sebanyak 250.000 nasabah. Lah iya, kamu kan ngambilnya cuma di Belauran aja. Kan begitu ya? Sementara di yang lain kamu nggak tahu kan datanya. Kan begitu ya? Memang nggak tahu, tapi data yang saya gunakan ini saya menurut dari ini Bu, liputan6.com itu selama corona penyaluran pembiayaan pegadaian naik di Jawa Timur seperti itu. Oh iya kan di Jawa Timur kan banyak, bukan hanya di situ. Itu katanya hasil wawancara. Sekarang hasil dari
berita. Berarti ini datanya dipertanyakan ini, Jihan. Jadi kamu nanti di latar belakang dipertajam saja. Sebenarnya kalau data tadi kamu sudah menyebutkan di situ naik, tapi kalau ketika saya dalami ternyata kamu cuma ngambilnya dari satu pegadaian saja. Barangkali kalau nanti kamu ke pegadaian yang lain, mereka juga akan menjawab yang sama. Itu ya, sehingga diperbaiki. Kemudian kalau saya lihat memang kemudian kenapa sih kamu kok memilih ini ya pegadaian gitu ya, faktor utamanya? Karena di penelitian-penelitian sebelumnya itu kan sudah ada gitu ya, banyak yang meneliti tentang faktor-faktor kenapa sih nasabah memilih ke pegadaian syariah. Kenapa kamu kok malah memilih ini lagi gitu? Ya Ibu, karena selama pandemi ini di Pegadaian Syariah juga meningkat lagi gitu Ibu. Jadi penelitian ini menarik untuk diteliti dan dikembangkan lagi di dalam. Iya, itu menurut kamu kan ya, bukan menurut data ya. Tuh. Kemudian ini terkait dengan kajian pustaka ya. Sebenarnya tadi kan kamu sudah memaparkan kajian pustakanya ya. Perbedaannya sebenarnya yang paling signifikan itu adalah perbedaan kamu ini menelitinya ketika masa pandemi. Itu yang pasti perbedaan signifikannya. Sedangkan yang lain kan di masa normal. Kenapa kok orang itu kok milihnya ke rohen? Saya rasa bukan hanya rohen ya, pembiayaan itu yang sekarang meningkat ya. Kalau saya nggak tahu data ya, karena kamu yang tahu data harus ditampilkan data yang benar gitu ya dan valid. Tuh. Kemudian yang kedua di rumusan masalah. Kamu di rumusan masalah itu menanyakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya. Kemudian di tujuan penelitian kamu menjelaskan mengetahui dan menganalisis faktor tersebut kan gitu ya. Apakah memang benar akan kamu analisis atau hanya sekedar kamu ketahui saja di sini? Karena di medpen kamu itu kan kuantitatif gitu ya. Juga pakai dianalisis Ibu. Dianalisisnya menggunakan analisis faktor itu tadi. Ya itu kan hanya mengetahui misalkan faktornya karena A, faktornya karena B, atau kamu jelaskan faktor A kenapa, faktor B kenapa, faktor C kenapa, atau seperti apa yang kamu maksud itu. Apakah mengetahui saja, apakah kamu analisis dari yang kamu ketahui itu? Nggak pakai dianalisis Ibu, jadi nanti itu saya lakukan analisis ke-13 faktor itu tadi, saya lakukan analisis manakah faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan nasabah itu tadi. Pasti kan di semua faktornya itu terdapat faktor yang paling dominan di antara semua faktornya itu. Oh, berarti kamu rumusannya bukan seperti itu. Harusnya di rumusan masalahnya 2 kalau seperti itu. Kalau di analisis itu kan jelas. Misalkan kenapa sih kok memilih kenapa kok dikatakan, karena kamu kan kuantitatif ya, kalau saya lihat di medpen kamu, kenapa sih kok milih produk, kan nggak kamu tanyakan, kan cuma ini aja, gitu, ya. Untuk mengetahui faktornya saja. Ya, misalkan si A memilih Pegadaian Syariah karena produknya, si B karena taksiran harganya, si C kan misalkan si A karena ini itu setuju tidak setuju kan seperti itu. Nanti hasilnya mana yang paling banyak gitu kan ya. Harus ya itu ditambah kalau kamu ingin mengetahui mana yang paling dominan, harusnya kan begitu di rumusan masalah yang kedua. Mana yang paling dominan? Ya gitu kan ya yang dipilih oleh nasabah kan begitu. Iya Ibu, nanti saya kalau menurut saya ini nanti bisa didiskusikan kembali sama Pak Darwiji. Kemudian ini yang kalau menurut saya ini sangat urgent ya di kajian teori. Di kajian teori kamu itu kan kamu menggunakan 13 faktor. Akan tapi sebelum-sebelumnya kamu itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk memilih pembiayaan gadai itu menurut misalkan menurut pakar teori ini pakar teori kan begitu banyak gitu kan ya. Kemudian kamu di terakhir kamu akhirnya merumuskan 13 faktor dengan berbagai sumber. Kan begitu ya. Nah, kenapa kamu bisa merumuskan itu seperti itu? Kemudian di situ tidak ada footnote. Footnote itu kamu setiap nomor berbeda. Kemudian di footnote kamu itu banyak sekali, ada beberapa ya, yang tidak ada halamannya. Pertama di medpen, saya nggak tahu apakah itu kelalaian atau seperti apa, itu ya.
Kenapa kamu kok langsung pada halaman 15 itu ya? Yang saya soroti tadi itu. Di halaman 15 coba kamu buka. Ya Ibu sudah. Sudah ya? Di halaman 15 itu kamu kan menentukan 13 faktor itu ya? Itu Iya. kamu di atasnya begini. Mana halaman 15? Nih, dari penelitian tersebut, maksudnya ini penelitian tersebut ini penelitian yang mana gitu ya? Peneliti memilih beberapa faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap keputusan nasabah, yaitu kemudian di setiap poin itu kamu footnote-nya berbeda-beda. Misalkan pada footnote prinsip syariah itu faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat apa ini? Apakah memang tulisan footnote benar seperti ini? Tidak ada lanjutannya halaman 67. Kemudian yang kedua, beda lagi nanti footnote-nya halaman 47, siapa ini? Ini manajemen pemasaran. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Harusnya ini teorinya kan jelas. Kalau misalkan seperti teori yang di atas, Devi Silvani ini misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah itu ada punyanya teorinya ini analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat titik-titik. Apakah memang tulisannya seperti itu kalau nulis footnote? Nanti dilihat di panduan penulisan footnote. Coba dijawab dulu, kenapa kamu kok dari penelitian tersebut, ini tersebutnya berarti di atasnya kan ada penelitian yang mana begitu? Ya Ibu, dari penelitian tersebut itu maksudnya saya mengambil beberapa penelitian terdahulu dan juga saya mengambil dari hasil wawancara yang saya lakukan ke nasabah langsung Bu, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari keputusan nasabah itu sendiri. Jadi di halaman terakhir itu Bu ada Bu, saya kasih lampiran hasil wawancaranya itu. Jadi untuk mengetahui beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah, diantaranya yaitu narasumber 1 Ibu Siti 45 tahun itu beliau mengatakan bahwa menggadai di Pegadaian Syariah Blauran itu karena dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan sebagai modal usaha dagang kecil-kecilan karena suami beliau saat ini sudah tidak bekerja lagi karena terdampak COVID. Dan di situ saya menyimpulkan bahwa untuk kebutuhan berarti termasuk ke dalam faktor kebutuhannya. Selanjutnya yaitu narasumber 2 Ibu Ningsi. Ibu Ningsi itu mengatakan bahwa menggadaikan barang berharganya karena beliau menilai bahwa sebagai seorang muslim sudah semestinya ia menggunakan produk yang berbasis syariah karena menggunakan pegadaian syariah dirasa jauh lebih baik dibandingkan dengan pegadaian konvensional dan juga tidak mengandung unsur riba di dalamnya. Kemudian saya menyimpulkan bahwa ini termasuk ke dalam faktor prinsip syariah. Selanjutnya yaitu narasumber 3 Ibu Yanti. Ibu Yanti ini mengatakan bahwa beliau memutuskan untuk menggunakan jasa pegadaian syariah setelah mendapat penjelasan dari pegawai tentang prosedur dan mekanisme rahan. Jadi beliau memutuskan untuk menggunakan jasa pegadaian syariah karena merasa lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman uang di masa pandemi COVID. Yaitu di sini saya masukkan ke dalam faktor promosi. Selanjutnya yaitu Ibu Novi. Ibu Novi ini mengatakan bahwa menggadaikan di sini nilai taksiran barang gadainya jauh lebih tinggi daripada di tempat yang lainnya. Selain itu juga biaya yang dibebankan termasuk ringan dan juga tidak memberatkan. Di sini saya masuk dalam faktor nilai taksiran barang gadai. Selanjutnya yaitu narasumber 5 Bapak Agus Jono Priyanto. Beliau mengatakan bahwa pelayanan di Pegadaian Syariah itu cukup baik dari pegawainya ramah dan komunikatif. Selain itu menggadaikan di tempat ini syarat dan prosesnya mudah serta cepat dan gadaikan kemudian pinjaman diproses dalam kurun waktu sekitar 15 menit. Ini saya masukkan ke dalam faktor pelayanan. Selanjutnya yaitu narasumber 6 Bapak Muhammad Muhaimin. Itu beliau mengatakan alasan beliau menggunakan gini aja. Kamu tahu nggak kajian teori itu apa? Kalau hasil wawancara kamu itu, kamu masukkan di data nanti, bukan di kajian teori. Jadi kajian teori itu sudah ada penelitian sebelumnya. Kamu ini tidak ada penelitian sebelumnya, hasil wawancara kamu masukkan di kajian teori. Jadi misalkan jadi jurnal atau buku. Jadi pendapatnya siapa begitu yang sudah dilakukan penelitian. Sehingga saya tadi bertanya-tanya kenapa di dalam ini kan
yang paling pokok ya, yang kamu ambil ketika kamu akan menganalisis nanti data kamu. Jadi acuan kamu analisis data, tapi data yang kamu pakai dari hasil wawancara. Itu. Jadi kajian teori mana yang kamu pakai? Bukan seperti ini kalau menurut saya. Enggak, ini Ya, Ibu ada. Ya, mohon maaf sebelumnya Ibu. Ini saya menggabungkan dari hasil wawancara dan juga penelitian-penelitian iya, terdahulu yang relevan. jadi hasil wawancara dan hasil dari kajian teori itu sebagai pisau, bukan, kalau hasil wawancara kan sebagai analisis ya, nanti dianalisis, kajian teori sebagai pisau analisisnya. Nah ini kan kamu belum dilakukan penelitian, kamu sudah jadikan pijakan, kan begitu. Iya. Itu Jihan yang perlu digarisbawahi. Ya, Oke. nanti itu bisa disajikan ketika kamu ujian skripsi. Apakah nanti kamu outputnya nggak tahu jurnal ataukah skripsi, nanti itu bisa disampaikan. Tapi yang saya tanyakan adalah di kajian teorinya. Itu ya Jihan ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi menurut siapa? Karena ini kan berbeda-beda karena kamu ngambilnya, kamu campur antara hasil wawancara, kemudian kamu ini match-match-kan dengan teori-teorinya setiap nomor itu. Ada 13 itu kamu match-match kan. Itu kan ya kamu gabung-gabungkan seperti itu. Jadi itu nanti kalau menurut saya itu diperbaiki. Kemudian saya nggak tahu ya kalau penelitian kuantitatif apakah redaksinya atau sistematika berbeda. Kalau selama ini saya nguji kok enggak ya. Saya belum melihat secara detail ya. Karena punya kamu ini setelah sistematika pembahasan, kemudian di situ ada populasi, kemudian ada apa namanya, hipotesis dan sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi ada sistematika pembahasan lagi. Sehingga saya jadi bertanya-tanya, apakah kamu ini sudah baca panduan penulisan proposal ataukah belum? Sehingga kamu ada dua sistematika pembahasan. Yang pertama itu yang huruf besar semua, kemudian di terakhir ada titik itu. Itu. Oh, okay. Nah, itu kesalahan kamu atau gimana? Oke, Ibu, kesalahan. Oke. Saya. Kemudian yang saya tanyakan, ini kan kamu apa itu namanya, maaf Jihan ya, kalau saya ini ya, saya harapannya nanti benar-benar apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi masukan ya. Maaf ya, sebelumnya ya saya tanya lebih detail. Kemudian yang saya tanyakan lagi, ini yang kamu teliti ini adalah di masa COVID ya? Ya, di masa pandemi COVID. Yang saya tanyakan adalah populasi. Di situ kamu menuliskan bahwa populasinya adalah nasabah rohen, gitu ya? Yang saya tanyakan itu nasabah rohen di masa COVID ataukah nasabah rohen keseluruhan? Nasabah gadai keseluruhannya Ibu, mulai tahun 2020 yang mulai bulan Januari itu tadi. Berarti nggak masuk dengan judul kamu, karena judul kamu kan di masa COVID saja. Enggak, di masa seluruh nasabah gadai waktu bulan Januari 2020 hingga saat ini Bu. Oke, berarti masa COVID itu mulai kapan? Pandemi April. COVID. Kalau di dunia itu mulai Desember 2019, kalau di Indonesia masuknya mulai bulan Maret itu, Bu. Berarti kamu harusnya ngambilnya mulai kapan? Bulan Maret. Sampai? Bulan Maret. Sampai saat ini karena masih pandemi, Bu. Berarti sampai saat ini ya, berarti nasabahnya ya. Kamu sudah dapat ya. Berarti itu kamu tambahkan nanti di populasinya ya. Oke. Kemudian di sampel itu tadi kamu coba bagaimana kamu itu bisa merumuskan teori apa itu yang kamu pakai, merumuskan sampel dari populasi ini. Saya mengambil penelitian ini yaitu sebanyak 130 sampel orang nasabah untuk diteliti. Kenapa 130? Karena gimana cara mengambilnya? Saya mengambil dari itu Roscoe dalam Sugiono bahwa di situ menjelaskan dan juga menyarankan tentang ukuran sampel dalam penelitian
dan ukuran yang layak untuk penelitian yaitu antara 30 sampai 500 sampel. Jadi saya mengambil 130 sampel orang nasabah untuk diteliti dengan alasan karena untuk mengurangi kesalahan generalisasi pada saat melakukan penelitian. Oke. Seperti itu. Itu pasti di teorinya Sugiono itu kenapa kok harus 150 sampai 300? Pasti sebelumnya ada ini ya, ada kasus gitu ya. Karena yang lain pasti kan pakai pakai Slovin atau pakai anu gitu ya yang lebih valid gitu ya. Kenapa harus 130 sementara populasinya sebanyak berapa? 250. Kenapa kok harus 130? Itu kan berarti sekitar 50%-nya kan begitu. Iya, Ibu. Itu nanti barangkali ya yang lebih bisa yang valid gitu ya, nanti yang lebih bagus itu yang mana gitu ya. Iya, baik, Ibu. Oke. Oke. Kemudian tadi sebenarnya hampir sama dengan yang ditanyakan Sofib ya, waktunya itu ya. Jadi waktu penelitian kamu itu di situ kan cuma kamu tulis cuma bulan apa? Maret sampai April aja ya kalau tidak salah. Iya. Nah, itu nanti harus diperbaiki. Waktu penelitian kamu kayaknya cukup apa enggak selama itu. Dan untuk yang statistik ya saya rasa itu kalau dibimbing pada Ruji tidak perlu dipertanyakan ya, kalau saya kurang begitu paham itu. Cuma saya yang menjadi krusial tadi itu masalah itu tadi. Ya. Kemudian tadi dalam mengambil data kamu itu menggunakan wawancara ya. Menggunakan kuesioner, wawancara, dan juga dokumentasi. Ya, salah satunya wawancara. Untuk apa itu wawancaranya? Wawancara itu digunakan untuk, sebentar Ibu, digunakan untuk mengetahui jumlah nasabah Gade selama pandemi COVID dan juga untuk mengetahui gambaran umum tentang perusahaannya. Di situ saya melakukan wawancara kepada pimpinan atau kepada pegawai nasabah Pegadaian Syariah itu sendiri dan juga kepada nasabah Gade sebagai responden dalam pengisian kuesioner. Oke, terus ini kan di masa COVID ya, gimana nanti kamu membagikan angketnya atau kuesionernya? Saya membagikannya secara langsung, Ibu, dibantu dengan pegawainya. Ke rumah-rumah nasabah? Datang ke itu, Bu, ke kantor Pegadaiannya langsung di hari jam kerja itu. Yang tetap menerapkan protokol kesehatan. Okay. Apa enggak sebaiknya ini kamu pakai yang online tuh loh, Google Form itu kayaknya lebih ini ya, nanti lebih banyak nasabah dan kamu waktunya tidak harus, kan kalau seperti itu kamu ke sana terus ya, atau wawancara kuesionernya kamu titipkan gitu ya, bisa ya. Oke, saya titipkan. Kan ada kemungkinan untuk tidak dikembalikan atau bagaimana, itu kan sangat ini ya. Jadi yang dibagikan kalau memang sampelnya segitu mungkin dibagikannya lebih banyak gitu ya. Dan nah, terus selain sumber data kamu, selain wawancara kan juga dokumentasi kan. Nah, dokumentasi kamu berupa apa? Dokumentasi itu berupa kayak jangan kaya. Tadi itu Pak sama Pak Daruji sudah disampaikan, sekarang sudah bukan kaya. Harus jelas. Brosur itu, Ibu. Untuk apa brosur? Brosur mengenai tentang rahan itu, Bu. Untuk mengetahui. Itu hubungannya enggak dengan penelitian kamu? Ada, Ibu. Apa hubungannya? Kamu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kok. Ya, soalnya kan masuk ke dalam rahan, siapa tahu nanti di brosur itu tadi apa itu dapat berupa nasabah, bukan ke kamu. Ya sih? Oke. Dokumentasi itu sebenarnya banyak ya. Jumlah misalkan data dari nasabah itu kan bisa kamu dapatkan di dokumentasi. Selama COVID itu kan dokumentasinya kan berupa itu. Itu kan tadi gitu. jumlah nasabah. Ya. Itu lebih valid daripada kamu cuma nanya ada berapa kan gitu. Kamu minta dokumennya. Nah, itu dokumennya nanti yang bisa kamu lampirkan, yang bisa lebih valid gitu ya. Iya, Ibu. Dokumentasi datanya. Baik, mungkin itu Mbak Jihan, mohon maaf ya Mbak Jihan ya. Semoga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak saran dan masukannya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Daruji begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. saya. Baik, Jihan, ini tadi Jihan coba lihat di chat itu ya.
dari saudara Sohib Nggih. Jihan ada hipotesis. Saya lihat juga ada tadi. Apa hipotesisnya Jihan? Terus untuk menjawab hipotesis itu dengan metode apa nanti? Sederhananya begini, kalau kemudian diregresi itu hipotesis yang simultan dijawab dengan uji T, uji F. Hipotesis yang parsial dijawab dengan uji T. Metodenya adalah dengan uji T. Nah, karena Jihan ini analisis faktor, dengan teori apa nanti itu? Dengan dia apa? Dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas itu tadi Bapak. Kemudian ada lagi analisis faktor yang menggunakan uji Kaiser-Meyer-Olkin, KMO. Jihan gini, coba dilihat di ini ya. Yang dimaksud Sohib itu kayaknya ini. Di halaman 23. Proposalnya Jihan, coba dilihat. Nggih, Bapak. Nah, itu kan ada hipotesis tuh. Nggih. Benar ya? Nggih, benar. Diduga, ini ya, kalau saya baca ini, diduga variabel faktor prinsip syariah bla 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 berpengaruh terhadap keputusan nasabah. Ini kan hipotesis yang dibuat oleh Jihan. Nggih. Sebentar, ini benar apa salah ini dulu? Menurut Jihan? Kalau menurut saya benar, Oh, Bapak. sudah benar. Oke. Ya, tapi untuk kalau menjawab dilakukan analisis lebih lanjut lagi. Sebentar. Untuk menjawab hipotesis ini dengan metode apa? Itu yang ditanya Sohib. Oh, Apa gitu, kan Pak. begini nih. Diduga berarti duga itu kan bisa benar, bisa salah. Bahwa X1 itu berpengaruh kepada apa ini? Pada pembiayaan Coba. rahan. Kan itu yang Pembiayaan ditanyain rahan. Sohib itu. Nggih, Bapak. Nah, sekarang yang ditanya Sohib itu kalau Jihan itu pakai metode apa ini? Nah, itu. Sohib, kalau saya salah menginterpretasikan pertanyaannya silakan komen ya. Langsung Jihan? saya jawab atau Oh bagaimana, iya, Bapak? silakan jawab Jihan. Jadi metode yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan analisis faktor. Dalam menyusun matriks korelasi atau uji kecukupan samplingnya yaitu menggunakan 3 uji, yaitu yang pertama ada uji Kaiser-Meyer-Olkin Oke, atau udah. KMO, Bukan kemudian itu yang dimaksud Ribet Sohib itu dan juga MS. sebenarnya. Kalau uji itu kan yang disebutkan Jihan tadi itu kan dari dari faktor melahirkan faktor baru, uji Kaiser-Meyer, KMO dan seterusnya kan itu. Apakah itu menjawab hipotesis ini? Kalau yang menjawab hipotesis itu melalui uji Bartlett, Bapak. Uji Bartlett Test of Specificity BTS. Gimana itu? Karena uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel dalam kasus atau tidak. Ada Jadi hubungan variabel ya. Jadi ada hubungan yang dimaksud di sini itu adalah itu pengaruh atau bukan? Gitu, Bapak. Hah? Berpengaruh. Ya, oke, dicek lagi. Ini sepertinya sudah dulu saya sampaikan ke Jihan ini. Nah, gitu ya, Jihan. Jadi kalau hipotesisnya seperti ini kan nanti ada X1, ada Y. Ya kan? Y-nya apa? Keputusan nasabah. Itu Y-nya kan? Kalau seperti ini. Sehingga kemudian kalau ini adalah bukan analisis faktor, tetapi adalah regresi. Gitu Jihan, itu mungkin yang dimaksud. Nah itu betul Pak. Nah itu kata Sohib. Ya, Sohib ini sudah paham kayaknya, ini sudah berkaitan dengan rencana penelitiannya Jihan ya. Sehingga apakah kemudian perlu hipotesis atau tidak? Nah itu yang dulu saya sampaikan. Kenapa? Sekali lagi ini bukan mencari variabel, apakah variabel prinsip syariah itu berpengaruh terhadap keputusan nasabah? Kan tidak. Nah, makanya kemudian apa yang disampaikan Bu Lilis tadi itu kan gini Jihan, kenapa Jihan itu mengambil 17 itu?
Coba. Saya anu dulu ya. Ini biar clear Jihan. Ya. Mungkin Bapak enggak apa-apa. Oke. Saya screen ya dulu ya. Kelihatan Jihan? Kelihatan Belum ya? Bapak. Hah? Belum. Belum muncul. Belum. Sudah tadi. Mungkin Ini sudah, Bapak. sinyalnya tidak mungkin ya. Mungkin Ibu mungkin. Sudah? Nah, coba perhatikan baik-baik itu Jihan. Ini kan di proposalnya Jihan ya. Kalau hipotesisnya seperti tadi berpengaruh terhadap peminat itu berarti kan X1 ke Y. Di sininya adalah bukan analisis faktor baru, tetapi adalah minat nasabah tadi kalau tidak salah itu. Apa namanya? Keputusan nasabah. Gitu kan? Benar nggak? Ya. Sehingga kemudian dalam penelitian ajan faktor itu kan tidak bisa dihipotesis. Kenapa? Berarti Karena ini kan mungkin masih ingat Jihan itu analisis faktor itu ada berapa Jihan? ada 2 Bapak. Ada 2 ya. Apa yang Ya. pertama? Yang pertama yaitu EFA atau EFA dan exploratory CFA. CFA. Ya. Cuman di Jihan di proposalnya ini saya lupa, saya kelewat, itu tidak menyebutkan bahwa yang dimaksud analisis faktor oleh Jihan itu adalah IFA, bukan CFA, ya kan? Nggih. Nah, yang namanya IFA, exploratory factor analysis, maka kemudian faktor-faktornya ini dieksplor, kan gitu. Nggih. Ya, diekspor dalam artian ada 2 minimal. Ya, setidaknya ada 2 caranya mengekspor. 1, tanyanya kepada pegadaian, apa kemudian kira-kira yang ini, maka kemudian yang dilakukan oleh pegadaian, pelayanan sudah dilakukan oleh pegadaian, lokasi, iya kan? Yang kedua dengan mengekspor lagi, tanya kepada nasabah yang existing. Kan gitu. Nah, jadi dieksplorasi semua, baru kemudian nanti dianalisis, kemudian menjadi faktor baru. Ini perhatikan kepada yang lain dengan perhatian yang lain ya, yang menggunakan metode yang sama. Ya. Sehingga kemudian saya bilang waktu itu X1 sampai X13 ini apa posisinya Jihan? Sebagai faktor Bapak. Faktor Variabel. ya. Faktor yang nanti akan melahirkan Sebuah faktor baru. faktor baru. Bukan faktor yang mempengaruhi faktor baru, bukan kan? Tetapi Bukan, ini kan? adalah faktor hasil eksplorasi Jihan nanti akan melahirkan faktor baru. Atau bahasa lain yang dulu saya sampaikan, X1 sampai X13 ini adalah Sebagai faktor. indikator. Indikator. Nggih, Ya, Bapak. indikator yang melahirkan nanti faktor. Nah, Faktor. itu beberapa istilah ya. Nggih. Gitu ya Jihan ya, diingat-ingat nih. Nggih, Bapak. Untung Bu Lilis tadi tanya sehingga kemudian saya ingat gitu ya. Nggih, Bapak. Itu ya Jihan ya. Nggih, terima Termasuk kasih. dengan pertanyaannya Sohib tadi itu, alhamdulillah Sohib jeli ini terkait dengan proposalnya Jihan ini. Kalau enggak kelewat lagi ini kan gitu. Nggih, Bapak. Baik, Nggih, terima kasih Pak Daruji. tadi ditanya lagi sama Bu Lilis. Jihan itu mau pakai angket atau kuesioner? Pakai kuesioner, Bapak. Kuesioner untuk menganalisis datanya ya, Nggih. bukan wawancara. Pakai angket, pakai kuesioner, wawancara dan juga Sebentar. dokumentasi. Tapi Kalau- yang lebih utama kuesioner. Oke. Kalau wawancara itu buat apa Jihan? Untuk mengetahui jumlah nasabahnya, Bapak. Jumlah? Menanyakan jumlah nasabah. nasabah di kantor pegadaian, ya. Berarti Sama dalam tanya hal ini. ke- Makanya itu ke nasabah gadai sebagai faktor-faktor yang mendasari keputusan nasabah itu tadi sebagian. Itu kan hasil daripada eksplorasi tadi, ya. Bukan kepada menganalisis datanya. Datanya nanti diambil dari wawancara, data hasilnya itu. Iya, Bapak. Ambil pakai ini. Dari kuesioner. Hah? Sebentar, kuesioner atau wawancara? Kuesioner, Bapak. Kuesioner ya. Wawancara Iya. dipakai enggak?
Dipakai tapi sebagai Untuk data sebentar, untuk melahirkan faktor baru atau faktor. Ini dipakai nggak pakai wawancara enggak? enggak pakai. Nggak pakai, Enggak. Jihan, ya kan? Jadi Oke. nggak pakai wawancara itu ya. Diingat-ingat itu. Berarti Dong. pakai kuesioner saja nih Bapak. Lah, iya, jadi dari yang 13 tadi itu kan Jihan menanyanya atau kemudian kan pakai angket dari 13 indikator tadi itu atau 13 faktor tadi itu. Nggih, Bapak. Ya kan yang kemudian akan melahirkan faktor baru, ya kan? Nggih. Kan pakai angket itu, bukan pakai wawancara. Mungkin yang dimaksud wawancara ini adalah bukan kemudian untuk menganalisis data. Tapi apa? Cuman tanya ini. Nah, apa ini namanya? Mengetahui Tanya. faktornya saja. Bisa Mengetahui jadi faktor atau kemudian tanya apa tadi kata Jihan? Jumlah nasabah. nasabahnya. Nah, seperti itu, ya. Dokumentasi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lilis. Baik, mungkin sebelum saya tutup karena masih ada 2 lagi, ada hal yang lain mungkin yang perlu ditanyain Bu Lilis Sudah, atau Bapak. yang anak-anak yang lain, silakan bisa di-chat juga. Cukup ya? Baik, kalau cukup Bu Lilis, gimana ini Saudara Jihan Bu Lilis? Dilanjutkan atau pending atau gimana Bu? Ya, yang pasti lanjut, alhamdulillah. Cuma direvisi ya, karena yang krusial tadi itu untuk faktor-faktornya, karena itu kan sebagai hal dasar untuk kamu mengisi di kuesioner tadi ya. Nggih, Bu. Bagian dari Saya wawancara revisi nanti. Nggih. secara tertulis. Ya, Oke, baik. oke, Baik, lanjutkan. Terima kasih, Bu. Revisi ya. Nggih, Bu. Jadi Harus itu diingat-ingat revisi. apa yang Poin ditanyain penting. Sohib, ditanyain Bu Lilis tadi ya Jihan ya. Nggih. Oke, termasuk datanya tadi benar, saya mumpung ingat ya. Jadi semestinya data itu adalah data existing yang pada saat COVID, bukan pada saat sebelum COVID, kan gitu, Nggih. Jihan ya. Nah, tinggal kemudian, terus tadi Bu Lilis tadi menyampaikan ini datanya se-Surabaya dan seterusnya. Nah, sekarang Jihan itu mau meneliti Surabaya atau dibatasi hanya di situ. Dibatasi Bapak di Pegadaian. Itu harus jelas Jihan. Ya, mungkin kemudian di latar belakang nanti bisa ditambahi bahwa Jihan hanya di Belauran saja. Apa namanya? Di Pegadaian Belauran saja gitu. Nggih, Bapak. Gitu ya? Nggih, Bapak. Siap. Oke. Baik, terima kasih Bu Lilis. Ya, selamat Jihan telah diluluskan oleh Bu Lilis. Nggih, Bu. Terima kasih banyak.